Aduh Mas, tau nggak wujudnya kayak apa? Laki-laki, untungnya saya nggak lihat keseluruhannya sih, saya cuma lihat Aha. segini ya. Hmm. Tapi badannya itu warna putihnya warna putih babi. Ah, Putih, putih yang agak pink tau kan daging ah, babinya. ah, ah, ah. Terus nggak ada rambutnya. Jadi itu ternyata babi ngepet itu ada. Iya, bukan cerita film aja. Belum lama ini lagi tidur-tiduran di kamar anak ya. Anak lagi nonton TV. Kok bisa terhubung sama babi ngepet gitu loh. Ah, Babi ngepet. oh, Aduh itu saya tuh bukan takut, tapi jijik ya. Karena gini, kita melihat laki-laki nggak pakai baju aja jijik kan. oh, Pamulang masih Ya, ada babi ngepet ya. Oke, terus. nah itu saya kaget. Saya lagi tidur-tiduran, nggak pulas sih saya tidur-tiduran. Itu anak saya nonton TV sebelah saya. Saya langsung kebangun. Ih, kok ada babi ngepet sih? Gitu. Itu Oh, dia dalam wujud kayaknya mungkin kenapa dia kontak ke saya karena mungkin dia mau minta tolong. oh, Kemungkinan terbesar minta tolong dilepaskan dari ilmunya oke. atau dia mau berubah nggak bisa, Oh, ya kan? Nah, kalau yang belum paham ya, sebetulnya hal kayak gitu itu bisa diartikannya banyak gitu. Terus kenapa? Ah, kan nggak kenal. Ah, kan gini kok bisa terhubung? Oh bisa. Karena orang yang punya ilmu arwah, dia bisa mencari, radarnya dia tuh bisa mencari. oh. Sinyalnya kuat juga ya. Atau frekuensinya bisa terhubung sama kita yang peka gitu Oh ya. iya, frekuensi benar. Aha, aha. Nah, terus saya bilang sama anak saya, kok di zaman sekarang masih ada babi ngepet ya? Gitu kan? Anak saya kan juga peka kan. Terus dia bilang, bisa aja Bu, ini kan belakang perkampungan. Oh, Mungkin masih ada yang punya ilmu itu mungkin dia minta tolong ibu dilepasin. Atau dia mau berubah nggak bisa. Aduh, jadi saya saat itu ngeliatnya jijik. Bukan, ih, baru tahu babi ngepet tuh perubahannya kayak gitu gitu. berarti bukan cerita film aja ya, emang bener ada Iya, ya. iya. Jadi saya juga baru berpikir sama Mas Henry. Aduh Mas, tau nggak wujudnya kayak apa? Laki-laki, untungnya saya nggak lihat keseluruhannya sih. Saya cuma lihat Aha. segini ya. Hmm. Tapi badannya itu warna putihnya warna putih babi. Ah, Putih, putih yang agak pink tau kan daging ah, ah, babinya. ah, ah, ah. Terus nggak ada rambutnya. Jadi itu ternyata babi ngepet itu ada. Iya, bukan cerita film aja. Oh, nah di rumah siapa Ada aja yang bisa ternyata. ngelihat? Suami bisa lihat? Enggak, suami enggak. Ya, sebetulnya saya sudah pisah sama suami sih. Anak peka. Tapi dia Hmm. belum sepeka sama saya. Belum peka sama saya. Saya cuma bilang, eh biasanya pertambahan umur kepekaan akan nambah. Jadi saya bilang kamu jangan kaget. Aduh. Terus kalau kita makin banyak ibadah, kepekaan juga nambah. Biasanya kepekaan kenapa nambah pada saat usia bertambah? Karena kan pada usia bertambah kan kedewasaan bertambah. Ah, 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 ah. Itu sangat pengaruh sama kepekaan. Gitu. Mhm. Di mimpi pernah datang juga nggak di mimpi? Mimpi jarang kalau mimpi. Saya Oh, sering, dia benar-benar karena nunjukin mungkin realnya udah sering dia berinteraksi ya. ya. Udah sering berinteraksi. Oh, saya pernah kecelakaan, Mas. Kecelakaan itu sama teman-teman kampus. Satu mobil itu isinya 9 orang. Desak-desakan. Oke. Mobilnya Terus. Aku udah horor bentrok dulu ya. kan ngebayangin. Tidak ada korban. Ah, Terus. nggak ada korban. Jadi waktu kita kecelakaan itu polisi bilang harusnya dengan jumlah penumpang 9, umumnya tuh memakan korban 2, minimal 2. Biasanya kalau nggak 2 meninggal atau satu meninggal satu luka parah. Aha. Ini kita nggak ada luka parah. Saya cuma kelempar ke belakang Oke. karena waktu sebelum kecelakaan itu saya udah merasa di mobil ada yang ngikut saya, Mhm. gitu. Dia posisinya duduk sebelah saya. Aha. Jadi setelah kecelakaan terjadi saya baru sadar bahwa kenapa dia duduk di sebelah kanan saya supaya saya tidak terlempar ke bangku driver. Ah, oke. Saya dibikin sama dia kelempar ke belakang, ke jok belakang. Terus nggak punya luka cuma di sini benjol gitu. Tapi lucunya apa? Begitu ipar saya kan waktu itu nolongin ngurus mobil di Ciawi. Karena itu Aha. kejadiannya pas mau masuk ke perbatasan Bogor kan ya. Jadi mobil kita ditahan di Ciawi, yang pergi ke sana ipar saya sama pacar saya, Oke. bukan suami. Jadi waktu itu pacar pertama saya. Oke. Nyusulin lah ke Ciawi, ke Polsek Ciawi. Ditanya, emang penumpangnya berapa Pak tadi Pak?
Kata polisi 10. Oh 10 penumpang. Sampai rumah saya dalam keadaan masih shock, masih trauma. Ditanya sama ipar saya, Jang, kamu tuh tadi pergi bersepuluh, gitu kan? Bersembilan. Nah itu polisi bilang bersepuluh, enggak bersembilan. Nah terus ipar saya bilang, Satu lagi siapa? satu dari mana? Jadi ternyata yang jagain saya itu terhitung sama polisi. Polisi lihat ada 10 penumpang, padahal cuma 9. Berarti dia bisa menyerupai manusia. Bisa. Mungkin frekuensi dia juga kecolok sama polisi ya, kelihatan jadinya ya, ketangkep. Nah, itu terjadi sama saya ke dokter. Saya lagi nunggu di ruang tunggu, itu di teras, ada setengah jam. Pas nama saya dipanggil, terapisnya bilang, loh, Mbak Jang sendiri? Iya. Enggak, saya dari tadi ngeliat di kaca Mbak Jang berdua kok, saya pikir sama Mbak Santi. Enggak, saya sendiri. Masa sih dia nggak? Masa sih? Saya lihat berdua. Oh, itu pacarnya Kak Vicky kali, pacar anaknya Kak Vicky kali tadi datang. Ada tamu perempuan luar. Enggak, kalau itu saya tahu dia siapa. Tapi saya lihat Mbak Jung tuh dari tadi loh. Mbak Jung tuh nggak sendirian. Horor banget sih. Unik ya. Unik. Kadang di manapun pernah gini, beberapa hari berturut-turut saya merasa ada yang jagain saya. Saya ke supermarket, bawa troli gitu, kok ada yang nemenin saya, laki-laki gitu kan. Tapi terus ya udah, karena energinya tidak membuat saya takut, saya tahu oh ya udah dia jagain saya. Itu sering kok saya gitu. Jadi nggak hanya di rumah, nggak hanya di tempat kosong, di kafe pun bisa seperti itu. Kafe saya sendirian ngopi, itu aktivitas karyawan kafe? Iya, ada. Mereka seperti kamu. Berarti kemanapun bisa ngelihat Ajeng berarti. Iya, betul Mas. Gimana gitu? Aku ngajar di sekolah musik pun ya sama. Aku ngajar nih, ya ngajar murid. Nanti ada yang cengengokan gitu. Atau aku lagi latihan, pernah ada yang terkesima. Itulah, arwah kan suka musik kan ya, yang saya tadi ceritakan itu kan. Kebetulan saya main lagunya Chopin waktu itu. Saya main. Itu mereka kalau jatuh cinta sama suatu lagu, apalagi kita mainnya dengan penjiwaan yang baik, itu sampai ada yang terkesima berdiri di pintu kaca tuh ngeliatin. Mereka betah ngeliatin. Bukan untuk nakutin, tapi terpana. Atau suka ada yang malu-malu gitu ya, kita main, kita tengok, dia ngumpet. Dia ngeliatin lagi. Waduh. Gitu. Jadi benar-benar mereka tuh kayak kita sebetulnya. Kayaknya mereka pengen ngobrol, pengen komunikasi, pengen ya pengen dekat lah gitu loh. Sebetulnya itu. Ya, tapi kan energi mereka kadang nggak selalu nyaman, nggak selalu enak di badan kita kan. Karena kan mereka frekuensi udah beda sama kita. Iya. Dan aku pernah diajarin gini, di pengajian, kenapa kita suka merinding? Ya kan? Itu sebetulnya merinding tuh benturan energinya dia sama kita. Frekuensi dia sama kita. Tapi semakin kita takut, kita semakin merinding. Energi dia yang lebih kuat dari kita. Kalau aku sendiri pengalaman baru 1 kali ngelihat dan nggak mau lagi ngelihat. Oh iya, lagi ngapain? Coba ceritain. Mungkin sekitar 20 tahun yang lalu deh. Waktu itu rumahnya di Tangerang. Terus karena jadi pulangnya bukan lewat tol, lewat dari Dan Mogot itu loh. Dan Mogot kan bisa nembusnya ke Tangerang tuh. Jadi jalan itu ada kiri kanan, dan aku di posisi kiri menuju Tangerang. Di sebelah kanannya ini ada kepala di aspal, tapi badannya di dalam aspal. Oh ya? Kan aku merinding lagi. Terpisah gitu, laki-laki? Iya, laki. Dan anehnya lagi, pas dilihat gitu kan, di spion pun masih ada. Di kaca spion pun masih ada. Itu juga masih jam-jam 6, jam 7 sore. Terus akhirnya masih yang dilakukan apa? Tutup kaca semua, setel musik sekenceng-kencengnya, kabur. Tapi itu real, ngeri banget. Jadi badannya di dalam aspal, jadi dada segini kelihatan di atas aspal.
Dada ke Oh, bawahnya itu di dalam aspal. ih, Lor kan? itu sebetulnya mau minta tolong kan sebetulnya kan. Dia Tapi kan anehnya menunjukkan pas kita diri. ngelihat dia, terus dia di spion, dia juga ngelihat kita. Oh iya. Dan itu satu, Bayang. 2 kali juga pernah waktu itu. Aku kan asli Padang nih. Terus zaman itu dari kota Padang ke kampungnya istri, Batu Sangkar namanya. Terus naik motor, nyobain naik motor tuh 4-5 jam lah. Terus akhirnya masih kejadiannya jam 6-7 sore juga. Terus ada sawah-sawah, belok-belokan gitu. Tahu ada yang ngelempar pakai pasir. Oh, Sementara terus? itu ini kawasan tidak ada perumahan. Ada itu pas pakai kerikil-kerikil gitu. Aha. Aku berhenti, terus malah ada 3 kali berarti ngelihat. Satu lagi juga pernah kuntilanak juga tuh. Hmm. Tapi nggak mau lah ngeliat Kelihatan. itu. Nggak mau Tapi ngeliat. Kalau itu kuntilanak ngelihat itu apa? kayaknya di pohon bambu gitu deh, di pinggir jalan. Oh, Kayaknya dia suka di pohon bambu deh. ya orang ada bilang pohon bambu, pohon pisang ya, macem-macem Ah, ya. Tapi yang kepala itu paling ngeri. Pas Oh iya kita pasti. nengokin di spion, dia juga nengokin kita. Itu bapak-bapak, dada ke bawahnya dalam aspal. Pokoknya mukanya jelek banget kan Mukanya hitamnya. jelek. Yang anehnya kan tangannya begini, tapi tangannya setengah ini keluar di aspal, setengahnya lagi di dalam aspal, tapi bisa gerak. Hmm. Jadi kesannya aspal itu bagi dia transparan gitu loh. Ya itu daerah mana mas? Tadi aku lupa. Tangerang. Itu mungkin kalau nggak memang dulunya kuburan, dia kan dikubur kan atau dia dibunuh ya, dibunuh atau kecelakaan maksudnya kecelakaan lah maksudnya mati di situ. Iya bisa jadi kecelakaan tuh. Mungkin badannya Makanya mas, hancur, iya bisa. hingga Tapi dia menampakkan Tangerangnya diri minta bantuan mungkin ya. mungkin Tangerang daerah mana persisnya? Kalau dari dan Mogot yang sebelum kantor wali kota itu lah, apa namanya nama Cimone apa ya sebelum Oh, Cimone oh, situ. oh sana. Itu juga masih jam 6 jam 7 sore. Ya, 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 Sampai di ya. rumah langsung Tapi kan kabur, langsung tidur. aku kalau lihat itu ya, aku kalau lihat Daan Mogot, ingat zamannya masih suka ke Daan Mogot kan, memang daerahnya juga ruko-rukonya juga agak aneh sih, spooky Ya. gak sih ruko-rukonya? Pernah soalnya di situ ada ruko studio rekaman siang sih, tapi memang bukan sesuatu yang kan kalau Kebayoran suasananya kan crowded tapi gimana ya? Kalau ini crowded tapi spooky gitu loh. Dan Mogot. Mas Henry, aku juga mau promosiin dong nonton apa ikutin podcastnya aku dong, tapi memang bukan aku yang Ajeng punya bikin, YouTube channel. bukan. Jadi teman bikin podcast horror. Oke. Itu dia kayak sandiwara radio, aku yang pengisi acaranya, pengisi suaranya sebagai peran utama Gendis. Jadi Gendis ini pertama romansa kan, romansa, tapi karena Gendis ini hamil, pacarnya nggak mau tanggung jawab, akhirnya pacarnya bunuh lewat pesugihan. Nah ini udah masuk episode kelima. Jadi coba lihat Nama channelnya ini apa? adanya di Instagramnya udah susah. Asterix Soholik. Oke, satu lagi Ajeng kan sering ngeliat begituan, nggak rencana mau bikin YouTube channel ngebahas begituan aja. Waktu itu pernah nih mau kerja sama teman. Bahkan kita YouTube channelnya tuh bukan hanya untuk kayak kan orang-orang uji nyali gitu kan. Uji nyali lah, kesurupan lah. Saya pengen kita tuh rencananya YouTube-nya itu wawancara investigator luar negeri gitu. Jadi berbagai topik yang lebih luas tentang paranormal, bukan hanya uji nyali hantu aja gitu, tapi terus nggak tahu pada bubar. Yang kreatornya juga terus membatalkan, belum jalan. Nah terus kan covid nggak bisa berbuat apa-apa, saya juga ngajar repot lewat online waktu itu. Udah akhirnya nggak ada ini, tapi memang untuk niatan bikin YouTube udah gak ada waktu Mas Hendri, karena kan saya setiap hari ngajar kan. Nah untuk YouTube saya harus persiapannya khusus ya nggak sih, terus kita harus punya sesuatu yang selalu baru gitu. Nah itu yang
kayaknya perlu pemikiran persiapan yang matang. Nah, cuman kalau misalnya mau bantu, misalnya gitu, sekali-sekali Mas Henry di YouTube-nya tampilin investigasi sama saya, bukan investigasi. Jadi saya punya satu tempat itu masuk ke boleh tuh. masuk ke dejavu-nya saya. Jadi sebelum saya pindah ke sini, saya tuh mimpi di rumah lama, saya mimpi datang ke satu tempat, saya nebeng sama teman gitu malam-malam, diturunin sama teman untuk nyari kendaraan di satu tempat. Saya nggak tahu tempat itu di mana. Terus saya masuk ke area itu, ada garasi pagar gede gitu ya. Saya masuk, ada rumah yang agak naik kayak ke atas mungkin. Di situ saya ke situ kok di bawah ada suara musik kayak ada pub gitu ya. Terus tadi saya masuk ke rumah yang di atas itu, ada cewek-cewek kayak cewek-cewek itulah, di cewek-cewek malam gitu ya, yang kayak lagi nunggu tamu gitu kan. Awalnya saya nggak tahu itu tempat apa, saya cuma lihat cewek-cewek ini, saya pikir itu tempat pemesanan ini transportasi. Jadi di situ tuh saya seakan-akan lagi nyari bis untuk pulang gitu loh. Saya pikir di situ tempat order bis. Ternyata kok lama saya lihat ini kayak cewek-cewek gak benar gitu ya. Tapi mereka bajunya nggak seksi. Ya baju-baju kayak tahun 74, 70-an. Kayak baju sebenarnya jembatan Ancol. Tahun 80-an. Ya. Nah, terus anehnya kok saya ada di situ, mereka seperti nggak ada saya. Terus saya nanya sesuatu juga nggak dijawab. Akhirnya saya mulai panik. Jadi entah di mimpi itu saya kayak kepikiran saya harus buru-buru pulang. Anak saya gimana? Saya mesti buru-buru pulang buat anak saya gitu ya. Jadi saya keluar lagi dari tempat itu sambil ketakutan karena saya melihat di situ kayaknya tempat laki-laki pada ngumpul. Saya keluar ke jalanan, ada warung-warung. Saya tanya ke warung itu, maksudnya mau nanya kendaraan apa yang lewat di sini. Itu mereka saya ajak ngomong nggak ada saya. Kayak nggak kayak ngabahin gitu ya. Malah si penjual itu saling ngobrol sama penjual lain. Saya kayak nggak dianggap. Terus akhirnya berakhir pokoknya saya di mimpi itu bingung, saya ketakutan mau pulang karena jalan itu sepi sekali. Tiba-tiba pas saya mimpi ke rumah, pas saya pindah ke rumah ini ya, hari kelima. Jadi saya pindah ke rumah ini dalam keadaan masih capek. Hari kelima saya udah mulai ngajar. Barulah saya enggak kan lewatin rute jalan pakai taksi kan. Kebetulan taksi saya kena macet lah. Kena macet satu tempat. Tahu nggak Mas Henry, saya merinding. Begitu kena macet saya nengok ke kiri. Ini kan yang ada di mimpi saya tempatnya. Oh jadi mimpi itu datang. Iya, jadi kayaknya Tuhan ngasih lihat, memang dibikin kejadiannya ini loh tempat kamu mimpiin. Jadi saya nengok, itu persis. Kalau misalnya suatu hari memang Mas Henry mau bikin YouTube, kita coba ke sana. Boleh. Saya akan ajak ke situ. Itu di daerah Pondok Cabe. Di Cilandak. Horor banget. Saya sampai saat ini saya lagi nyari teman memang. Teman saya kan bilang, udah lo investigasi aja, lo tanya ke situ dulu tempat apa. Yang ada yang mau nemenin. Pada nyuruh tapi nggak ada yang mau nemenin gitu kan. Saya pengen wawancara. Di situ kan dibikin kayak kafe. Kalau malam tuh lucu, dibikin lampu-lampu, tapi dibikin bengkel. Jadi di situ dijadiin bengkel gitu ya. Tapi keadaannya tidak berubah. Saya tuh pengen wawancara orang yang tinggal situ. Saya pengen tanya dulu tuh tempat apa. Kenapa saya dimimpiin? Kalau saya dimimpiin berarti arwah di sana pasti minta tolong. Ada sesuatu pesan yang saya harus tahu. Tempat itu apa? Nah ternyata di sekian hari berikutnya saya baru orang bilang sih katanya itu dari dulu dibilangnya tempat jin buang anak ya. Tapi kalau saya baru emahin, ternyata di lokasi itu persis itu ditaruh pelang, hati-hati sering banyak kecelakaan. Dia muncul di jalanan, orang tabrakan. Yes, jadi kayaknya memang ada arwah yang mau minta tolong ke saya, tapi mimpinya sebelum saya pindah ke sini. Ada sesuatu yang saya harus tahu. Kalau saya curiga, Mas, ya saya curiga sih bukan hanya kecelakaan deh. Kayaknya itu dulu juga tempat wanita malam kayaknya. Tempat aktivitas itulah, minum-minum, dengerin musik. Karena di mimpi itu seperti itu, tapi tahun 80-70 antara tahun itu. Suasananya tahun itu, bukan tahun sekarang.
Jadi saya kayak dibawa ke, oh kalau ada orang bilang time traveler ya, jelajah waktu. Kayaknya dibikin web series seru loh ini. Iya, tapi bukan saya yang bikin. Saya tuh Iya. orangnya gini, saya tuh orangnya nggak mau capek urusan begitu, maunya saya udah saya bantuin aja tapi saya kerja. Iya. Benar. Aduh, horor banget. Tapi Ajeng sekarang jarang komunikasi dengan orang film sih ya. Jarang. Aku minderan juga sih, maksudnya sekarang kan Mau bintang Lukman kan, kayaknya masih aktif di film. ya dia memang kan di mana-mana ya. Kalau saya tuh kan selain sibuk, selain linknya orang film udah nggak ada, sekarang kan memang dituntut sempurna ya. Mudah-mudahan Iya. sempurna ya. Aha, kita udah Istilahnya sibuk sama anak juga ya. iya, itu dia. Aduh, kalau kayak gitu mau total kita harus merawat diri, harus apa segala macem. Yang pasti kalau mau syuting udah anak harus terbengkalai. Dan Asli. walaupun syuting perannya pasti harus jadi ibu-ibu. Yes, aku pada kayak gini ya. Kenapa sih aku nggak dapet peran anak SMA pakai bisa aku SMA terus lompat dari jendela rumah gitu, gitu ya. Kok Iya. nggak dapet sih gitu? Kenapa Aha. sih peran ibu-ibu gitu kan? Udah nggak mungkin banget ya sih. Seru banget. Lukman, untuk hal gini-ginian, komentarnya apa? Ajeng yang bisa melihat gitu-gituan. Dulu kan aku penakutnya parah ya, jadi dia suka gemes gitu. Kamu tuh bisa lihat makhluk halus tapi takut, gitu kan? Terus saya bilang, coba aja Mas Lukman yang lihat muka yang pucat, nggak ada ekspresi, rasanya gimana ngeliat kayak gitu. Ya kan? Orang kan gampang bilangnya, lu kan dikasih kemampuan itu, kenapa takut? Loh, gak gampang loh. Gak gampang, itu sesuatu yang kita nggak bisa jelasin ke orang, segala proses yang kita dapat gitu. Jadi intinya selagi dia nggak menyakiti, ya sudahlah ya. Kalau dia cuma Iya, ngeliatin, dia ngasih tanda-tanda, ya sudahlah gitu. iya, Kalau iya. dia Dan sempat menyakiti, kita baru mungkin. iya, dan Tuhan kan kasih karunia orang beda-beda. Kalau memang ada yang senang berkomunikasi untuk nolong ya, untuk nolong orang lain. Kayak di Amerika juga banyak yang menolong polisi kan, akhirnya kan untuk mencari arwah yang meninggalnya nggak jelas di mana, keluarganya nyariin kan, ada yang dimanfaatkan sama polisi. Gitu. Ya memang akhirnya ada yang Tuhan memang jadikan dia untuk profesi itu. Mata pencariannya itu ya nggak masalah. Tapi kalau saya pribadi saya nggak mau karena berurusan dengan arwah itu tidak gampang, berat. Pertama terutama energi. Kalau kita sama arwah energi kita kesedot. Sama kayak gini Mas Hendri. Kalau Mas Hendri melayat orang, Saat itu mata frekuensinya sama, kelihatan. iya, iya. Dan kalau Mas Hendri bisa melayat orang ya, dalam keadaan Mas Hendri belum makan. Ya. Dan kalau kita melayat kan, kadang-kadang kita dalam sikon kita harus ikut ke pemakaman. Aku nggak mau ya. Kita akan lebih Oke, terus. iya, fisik kita akan lebih capek, terkuras pas selesai pemakaman. Ya. Karena energi yang meninggal itu menyedot energi kita. Gitu. Ya. Jadi berurusan dengan arwah itu nggak gampang kok. Orang bisa lihatnya seakan-akan kita cuma lihat, cuma ngobrol, enggak. Kita menangkap energi dia juga. Gitu. Bener. Dan dia emang ada sih. Emang ada. Cuma ya selagi nggak mengganggu, ya udahlah. Dan jangan menurut aku jangan cari tahu juga sih sebenarnya. Tapi kalau kalau kayak Ajeng dilihatin ya mau nggak mau jadi tahu. Iya, betul. Horor banget. Ceritanya malam Jumat lagi, Jeng. Nanti aku tayangin juga malam Jumat nih. Untungnya aman, tapi tahu-tahu di kaca, tahu-tahu ada tangan aja di belakang Ajeng tuh. Di sekarang sih nggak kelihatan. Sekarang nggak kelihatan. Pas tayang kalau ada sesuatu di samping Ajeng yang duduk tuh. Tadi sih sempat. Jadi memang yang di kaca ini di luar suka ada yang seliweran perempuan. Tapi kalau saya main piano dia baru gelisah. Jadi dia tuh kayak ada ketertarikan pengen tahu, pengen lihat. Oh, dia pengen lihat ngapain sih? Jadi pertama kali iya kayak ketertarikan dengar musik kan. Nah, jadi mungkin dia pengen tahu dan pengen nyuruh Ajeng main musik juga mungkin. Iya, jadi pada saat saya main itu pernah. Saya tadinya kan baru pindah tuh kan nggak ada sesuatu di luar pintu kan.
dia tuh ngintip, bener-bener saya tahu ada orang yang kayak gitu, terus pintu saya kesenggol-senggol, bener bunyi. Oh. Jadi saya terus tengok, sebegitu dia tuh eagernya dia pengen lihat, saya main musik, pengen nikmatin musiknya gitu. Sama kayak kita dengan, iya ada lagu keren gitu kan. Sama mereka juga atraksinya seperti itu, kuat banget. Dan kesannya Ajeng udah akrab ya dengan mereka di rumah ya. Tergantung Mas Hendri, tergantung. Kalau yang Kunti itu nggak mau. Ya lucu aja akrab dengan begituan. Enggak deh, jangan. Aduh, seru nggak berasa ngobrolnya hampir 2 jam, Ding. Sekali-sekali Mas Hendri juga itu dong, ikutin acaraku dong. Ini aku seminggu sekali tuh mengisi acaranya BB3 TV sama Paranormal Brew itu dari Amerika. Aku dikasih kesempatan main piano setiap seminggu sekali itu di podcastnya mereka. Gitu. Oke. Dengan tema Indonesia untuk Amerika. Tapi karena memang sebulan ini aku lagi sibuk kan, akhirnya aku nggak tampil. Nah rencananya minggu depan aku udah mulai tampil lagi. Nanti aku share. Oh iya, nanti aku lihat deh, setelah di-share deh. Jadi biar Mas Henry lihat Paranormal Brew tuh kayak apa. Hostnya cantik sekali loh. Iya. Ditunggu nanti share-nya. Iya, makasih Mas. Oke, Ajeng, makasih ngobrolnya seru banget dan horor sekali. Sama-sama. Aku nggak mau nanti pas udah tayang, tahu-tahu di samping Ajeng ada yang duduk loh. Sekarang nggak kelihatan. Loh. Oke, makasih ngobrolnya. Pokoknya harus sehat. Walaupun itu harus sehat terus. Amin. Jangan salah buat anak-anak. Amin. Sukses buat Mas Henry ya. Sukses juga. Oke, thank you ya. Bye. Oke, bye.